Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan media pembelajaran fisika, yaitu tentang aplikasi-aplikasi pembuat e-learning dalam pembelajaran fisika. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvira Ningsi dengan NIM 22033016 dan rekan-rekan saya Mirza Aulia Nur Rafli dengan NIM 22033029. Selanjutnya Tartilker dengan NIM 22033115 dan Salsa Kurnia Makfira dengan NIM 22033043. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakangnya. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam dunia pendidikan juga telah mengubah sistem pembelajarannya yang modern. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati. Hal itu disebabkan oleh fisika mempunyai konsep abstrak, sehingga sukar membayangkan. Akibatnya, ada siswa yang langsung saja bekerja pada rumus fisika tanpa mencoba berusaha untuk mempelajari latar belakang falsafah yang mendasari. Next. Riset membuktikan bahwa rancangan lingkungan maya dalam bentuk teater virtual dapat memotivasi anak-anak belajar sambil bermain. Program e-learning yang dirancang sedemikian rupa memungkinkan panca indera siswa dapat dioptimalkan. Nah, kehadiran e-learning ini yang kemudian memberikan inovasi baru dalam dunia pendidikan dengan meluasnya penggunaan media komunikasi elektronik. Di dalam e-learning berbasis Moodle, akan memungkinkan siswa dan guru masuk dalam kelas digital untuk berinteraksi, meliputi, berdiskusi, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan e-learning berbasis Moodle, akan memudahkan siswa dalam belajar dan membuat pembelajaran lebih fleksibel, karena e-learning Moodle dapat diakses di mana saja. Moodle itu tersendiri mempunyai sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri. Selain itu, Moodle juga mempunyai fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Next. Selanjutnya masuk ke dalam divisi e-learning. E-learning tersendiri merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik e-learning. Menurut Rosenberg tahun 2001, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Next. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh Salsa Kurnia Makfira. Kepada Salsa dipersilakan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat e-learning. Manfaatnya itu terdiri dari beberapa manfaat. Yang pertama yaitu fleksibel. E-learning itu memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses. Yang kedua yaitu belajar mandiri. E-learning itu memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri untuk memegang kendali atas keberhasilan belajar. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya. E-learning itu memberikan efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisien penyediaan sarana, dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisien biaya bagi pembelajarannya. Jadi maksudnya di situ biayanya itu lebih hemat gitu. Selanjutnya e-learning itu dia tuh menunjang
pelaksanaan proses belajar dan dapat meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang diajarkan. Dan juga meningkatkan partisipatif aktif dari peserta didik dan meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa yang sulit dilakukan. Next. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan e-learning. Yang pertama, kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning itu ia memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. E-learning itu memiliki banyak kelebihan, yaitu dia tuh lebih mudah diserap. Artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video. Ya, yang kedua yaitu jauh lebih efektif dalam biaya. Artinya tidak perlu terinstruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana aja, bisa kapan saja, murah dan bisa diperbanyak. Jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, jadi langsung pada pokok. Artinya penguasaan materinya itu tergantung dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya yaitu kelemahan e-learning. E-learning itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar, atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Maksudnya, interaksi secara langsung antara pengajar dengan pelajar atau pelajar dengan pelajar itu sangat tidak efisien atau kurang interaktif. Yang kedua, kelemahan yang kedua yaitu kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuh bisnis atau komersial. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajarnya itu cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Jadi banyak memberikan latihan-latihan daripada proses pendidikan itu sendiri. Yang keempat yaitu berubahnya peran pengajar yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Adapun kelemahan lainnya itu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Jadi maksudnya di sini tidak semua daerah yang memiliki akses internet yang bagus. Karena banyak beberapa tempat atau daerah yang belum memiliki fasilitas internet. Terus kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Kurangnya penguasaan bahasa komputer. Karena tidak semua orang yang paham dan memiliki penguasaan yang bisa terhadap bahasa komputer. Terus akses pada komputer itu dapat bermasalah tersendiri bagi peserta didik. Mungkin sekian eh, mungkin sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirza. Kepada Mirza dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model. Model adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang dapat mengubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kelebihan model.
Kelebihan Moodle yaitu 100% 100% cocok untuk kelas online dan sama baiknya dengan belajar tambahan yang langsung berhadapan dengan dosen atau guru. Yang kedua, sederhana, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi sederhana. Yang ketiga, mudah diinstal pada banyak program yang bisa mendukung HP. Hanya membutuhkan database. Yang keempat, menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada dan pelajaran tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang kelima, Moodle dapat mendukung 1000 lebih pelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan Moodle. Kekurangan Moodle terdapat dua, yaitu tidak selalu mendukung terhadap web browser yang ada, sekalipun dapat diperbarui dengan cara mendownload aplikasi Moodle yang terbaru. Yang kedua, pada pilihan bahasa masih ada beberapa bagian dalam tampilan e-learning yang tidak dapat diubah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tartil. Kepada Tartil dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Next slide, Mir. Next slide, Mir. Kegunaan dan manfaat dari aplikasi pendukung e-learning. Seperti yang kita tahu, Moodle merupakan salah satu software yang digunakan untuk membuat e-learning. Moodle itu dilengkapi oleh berbagai macam fitur untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Moodle ini juga sudah digunakan oleh berbagai macam kampus, salah satunya Universitas Negeri Padang. Untuk mengakses Moodle ini juga terbilang cukup mudah. Kita tinggal mengetikkan Moodle pada laman web, kemudian kita akan diarahkan ke dalam website Moodle tersebut. Slide-nya, Mir. Yang atas tuh. Nah, itu. Yang sebelumnya, Mir. Nah, ini merupakan laman saat kita mengakses Moodle untuk pertama kalinya. Kita dapat lihat di sudut kanan atas itu ada tulisan Get a Moodle. Nanti kita di sana disuruh untuk melakukan registrasi. Selanjutnya, Mir. Nah, setelah kita melakukan registrasi, kita akan diberikan username dan password untuk mengakses situs e-learning yang telah kita buat. Setelah melakukan login ke website yang telah kita buat, tampilan websitenya seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide. Di situ kami menamakan website kami itu dengan kelompok 4 media edukatif. Yang karena ini merupakan tugas kelompok, jadi kami memberi nama website kami dengan nama tersebut. Untuk username teman-teman dapat lihat di sana ada tulisan admin dan juga password. Nah, itu nanti kita gunakan untuk mengakses laman kelompok 4 media ini. Slide selanjutnya, Mir. Nah, ini merupakan website yang sudah menyiapkan fitur untuk pembelajaran. Dapat teman-teman dilihat di situ ada berbagai macam fitur, ada dashboard, site room, kalender, private file, content bank, site administration, dan adblock. Site administration ini itu digunakan untuk para admin. Biasanya ini digunakan oleh para dosen ataupun tenaga pendidik yang ingin ingin mengupload tugas ataupun memberikan hal-hal terkait pembelajaran. Selanjutnya, Mir. Nah, dalam dalam e-learning model ini juga sudah dilengkapi oleh berbagai macam fitur seperti assignment, attendance, buku, ruang chat, choice, database,
kemudian kita bisa memberikan link Zoom, kuis, dan lain sebagainya yang fitur-fiturnya dapat teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya, Mir. Nah, ini merupakan salah satu bentuk e-learning yang sudah kami buat, dikarenakan ini masih berupa rancangan ya teman-teman. Jadi kami baru menambahkan sekitar tiga materi, yaitu hukum Newton dan penerapannya, listrik statis dan listrik dinamis. Dan selanjutnya, Mir. Nah, pada halaman ini kita dapat membuat judul materi yang akan kita sampaikan pada tiap-tiap pertemuan. Kami juga sedikit untuk membuat e-learning ini. Tampilan di atas merupakan tampilan saat kita ingin mengupload tugas ataupun materi yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Kita juga dapat mengatur waktu pengumpulan tugas. Website ini terbilang cukup bagus karena kita dapat melakukan pembelajaran walaupun kita tidak berada di dalam ruangan kelas. Dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Namun, kekurangan dari website ini adalah keterbatasan pengguna. Website ini hanya dibatasi hanya untuk 50 orang siswa saja. Hal ini dikarenakan masih menggunakan website trial selama 12 bulan. Selama itu, biaya untuk mendapat selain itu biaya untuk mendapat akses website ini terbilang cukup mahal. Slide selanjutnya, Mir. Nah, dapat teman-teman lihat ini merupakan rekap biaya atau biaya yang harus kita keluarkan jika kita ingin mengakses e-learning itu secara penuh. Ada paket Merdeka 2, Dedicated Cloud. Jika kita melakukan pembayaran terhadap website ini, tentu kita akan dapat mengakses website ini secara penuh. Kemudian selanjutnya, Mir, simulasi. Ini dapat teman-teman lihat di sini pada hukum penerapan Newton. Di sini kami sudah melakukan sedikit modifikasi pada e-learning. Dapat teman-teman lihat kami sudah menambahkan materi dan juga absensi. Materinya juga sudah bisa di-download jika teman-teman ingin mengakses. Untuk link dan passwordnya sudah kami cantumkan tadi pada PPT. Teman-teman dapat mengaksesnya. Nah, ini merupakan modul yang kami sudah cantumkan karena ini masih bersifat rancangan, jadi modulnya itu masih satu. Kemudian seperti yang teman-teman dapat lihat di sini kami sudah menambahkan satu partisipan dari kelompok kami sendiri sebagai uji coba. Teman-teman dapat melihat di sini kami menggunakan partisipannya itu namanya itu Elvira Ningsih, salah satu nama anggota kelompok kami. Di sini teman-teman dapat baik. Kami akan melanjutkan diskusi tadi. Presentasi kami mengenai e-learning Moodle. Seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini kami sudah menambahkan salah satu partisipan dari salah satu kelompok kami sendiri yang bernama Elvira Ningsih, dapat teman-teman lihat di sini. Nah, pada e-learning ini sebenarnya kita dapat mencakup 200 peserta didik. Cuman karena ini hanya berupa rancangan, kami hanya menambahkan satu dulu. Nah, sebagai seorang partisipan di sini, Elvira Ningsih itu dapat melihat atau menggunakan e-learning itu sendiri. Di sini dia juga dapat melihat apa-apa saja yang sudah diberikan oleh pendidik. Seperti contoh di sini, kita lihat di sini kan e-learningnya sudah terisi dengan kelasnya berupa hukum Newton, listrik statis, dan listrik dinamis. Di sini juga modulnya juga sudah disediakan dan juga absensi. Di sini Elvira Ningsih juga dapat melakukan absensi atau absensinya itu bisa dilakukan secara manual.
Di sini saya akan sedikit contohkan untuk pengambilan absensi itu secara manual. Nah, kemudian setelah teman-teman lihat di sini kita dapat memilih apakah si Elvira Ningsih itu P itu untuk present, L untuk lead, E itu untuk izin atau excuse, dan A itu untuk alpha. Nah, dikarenakan ini sebagai contoh, misalnya kita mengisi Elvira Ningsih ini hadir. Kemudian kita dapat memberikan dia self attendance. Dan untuk absensi ini sendiri itu selain manual, Elvira Ningsih itu juga bisa mengambil absensinya itu secara mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait e-learning ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.